Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Usaha Nusantara yang ibu sayangi. Jumpa lagi dengan ibu di channel Sri Rezeki. Kali ini ibu akan sampaikan materi pelajaran IPS kelas 7 semester 1 bab 1 manusia, tempat dan lingkungan dengan tema perubahan akibat interaksi antar ruang. Selamat mengikuti. Ya, anak-anakku yang hebat, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya, dan tekan tombol like. Bagi yang sudah subscribe, cukup tekan tombol like. Ya, baik anakku semuanya, materi kita perubahan akibat interaksi antar ruang kita akan bagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. 2. Perubahan penggunaan lahan. 3. Perubahan orientasi mata pencaharian. 4. Berkembangnya sarana prasarana. 5. Adanya perubahan sosial budaya. Dan yang keenam, berubahnya komposisi penduduk. Baiklah anak-anak yang hebat, marilah kita mulai mempelajari perubahan akibat interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan, baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Perubahan apa yang terjadi akibat adanya interaksi antar ruang? Akibat apa yang ditimbulkan oleh adanya interaksi antar ruang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ikutilah video berikut ini. Ya, anak-anak yang hebat, jadi pergerakan orang sebagai bentuk interaksi ke ruangan menimbulkan perubahan. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Baiklah anak-anak yang hebat, mari kita mulai pelajari materi pertama, yaitu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Memasuki materi yang kedua adalah perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman. Hal yang sama juga terjadi pada industri, perdagangan, jasa, dan lainnya yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Dengan demikian terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian, yaitu pemukiman, industri, perdagangan, jasa, dan lainnya. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Memasuki materi yang ketiga adalah perubahan orientasi mata pencaharian. Interaksi spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan lainnya. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Memasuki materi yang keempat adalah berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan,
fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi ke ruangan. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Masih di channel Sri Asih Rezeki anak-anakku, mari kita mulai masuki materi yang kelima, adalah adanya perubahan sosial budaya. Adanya pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial. Terjadinya interaksi antar anggota masyarakat tersebut akan disertai pula dengan saling pengaruh terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat, pendatang, dan penduduk asli memiliki nilai dan norma yang berbeda. Perubahan sosial juga menyangkut perubahan status sosial. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Masih dalam perubahan sosial budaya. Berkembangnya suatu wilayah karena adanya interaksi spasial akan mempengaruhi status sosial masyarakatnya. Perubahan juga dapat terjadi pada aspek budaya karena penduduk pendatang dan penduduk asli dapat memiliki budaya yang berbeda. Perubahan sosial dan budaya pada saat ini tidak lagi hanya karena adanya pergerakan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah dengan daerah lainnya, bahkan antar negara atau benua yang jaraknya sangat jauh sekali. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Ya, anak-anakku yang hebat, mari kita memasuki materi yang keenam, berubahnya komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agamanya, status sosialnya, usia, jenis kelamin, mata pencaharian, etnik atau suku bangsa, dan lain-lain. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam, misalnya sebagian besar etnik Sunda, kemudian berkembang menjadi beragam etnik. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Masih di channel Sri Asih Rezeki. Anak-anakku, mari kita perhatikan tabel berikut ini. Perubahan akibat interaksi antar ruang. Yang pertama adalah komponen lingkungan yang berubah, 2. Keadaan awal sebelumnya, 3. Keadaan saat ini, 4. Penyebab, dan yang kelima dampaknya. Yang pertama yaitu tentang komponen lingkungan yang berubah, yaitu perubahan lahan pertanian. Keadaan awal sebelumnya adalah lahan pertanian masih luas, keadaan saat ini luas lahan menyempit. Penyebabnya adalah alih fungsi pemukiman, alih fungsi industri, dan alih fungsi pabrik, perluasan perkotaan. Dampaknya adalah berkurangnya produksi hasil pertanian. Berikutnya adalah komponen lingkungan yang berubah adalah perubahan orientasi mata pencaharian. Keadaan awal sebelumnya kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai petani. Namun keadaan saat ini banyak profesi ada di Indonesia. Penyebabnya adalah meningkatnya pendidikan. Dampaknya adalah peningkatan taraf hidup masyarakat. Kemudian perubahan sosial budaya. Keadaan sebelumnya adalah memegang teguh budaya tradisional dan adat. Namun keadaan saat ini terbuka menerima perubahan. Penyebabnya adalah globalisasi komunikasi, informasi, dan teknologi. Dampaknya adalah asimilasi dan akulturasi budaya. Ya, anak-anakku, kita lanjutkan. Komponen lingkungan yang berubah yang berikutnya adalah perubahan jalan. Keadaan awal sebelumnya yaitu jalan dengan kelas 2, namun keadaan saat ini menjadi jalan kelas 3. Penyebabnya adalah kebutuhan transportasi dan mobilitas yang tinggi. Dampaknya adalah kelancaran mobilitas dan transportasi. Komponen lingkungan berikutnya adalah komponen lingkungan yang berubah, yaitu perubahan daerah asal penduduk. Keadaan awal sebelumnya adalah sejumlah penduduk tinggal di pedesaan. Namun keadaan saat ini adalah sejumlah penduduk pindah ke kota. Penyebabnya adalah ingin mengadu nasib dan bekerja. Dampaknya yaitu kepadatan penduduk di perkotaan.
Kemudian komponen lingkungan yang berubah lainnya adalah perubahan pemukiman daerah. Keadaan awal sebelumnya yaitu tinggal turun-temurun dalam satu lingkungan. Keadaan saat ini adalah tinggal dalam satu kompleks perumahan umum. Penyebabnya adalah tuntutan lingkungan kerja dan tidak memiliki pekarangan sendiri. Dampaknya adalah menjamurnya kompleks perumahan dan bisnis properti. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pergerakan orang, barang, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Sebagai contoh urbanisasi, anak-anakku semua berikut faktor pendorong urbanisasi bagi desa dan kota. Faktor pendorong urbanisasi dari desa adalah 1. Lahan pertanian yang semakin sempit. 2. Menganggur karena tidak banyak lapangan pekerjaan di desa. 3. Pendapatan yang rendah. Dan yang keempat, merasa tidak cocok dengan budaya tempat asalnya. Adapun faktor penarik urbanisasi dari kota adalah fasilitas pendidikan sekolah ataupun perguruan tinggi yang berkualitas. 2. Memiliki impian kuat menjadi orang kaya karena tingkat upah di kota lebih tinggi. 3. Anggapan hidup di kota gampang mencari pekerjaan. Dan yang keempat, anggapan mudahnya membuka usaha di perkotaan. Ya, anak-anak yang hebat, untuk menguji wawasan kalian tentang pemahaman kalian tentang materi kali ini, Bu Guru akan sertakan 8 pertanyaan untuk kalian. Yang pertama adalah faktor apa yang mempengaruhi pusat pertumbuhan? 2. Perubahan apa saja yang terjadi akibat interaksi antar ruang? 3. Jelaskan dampak positif interaksi antar ruang terhadap pergerakan penduduk. 4. Faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan komposisi penduduk akibat interaksi antar ruang? 5. Jelaskan pengaruh interaksi antar ruang dalam bidang sosial dan budaya. 6. Apa dampak interaksi antar ruang di bidang pendidikan? 7. Jelaskan dampak positif interaksi antar ruang dalam bidang ekonomi. Dan yang ke-8, apa akibat interaksi antar ruang dalam penggunaan lahan. Ya, demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat menambah wawasan kalian tentang materi kita kali ini. Demikian, semangat belajar anakku semua. Selalu jaga kesehatan. Sampai berjumpa di video selanjutnya.